Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3292-3294 Bab 3292, Image of Worshipping Immortals and Eight Immortals in Sangdong. Di Aula Utama 7 Istana Suci. Nenek moyang Tianying, mengenakan pakaian brokat, berdiri di tengah aula, dan Yuan Tianzong membungkuk untuk melaporkan berita kepadanya. Pada saat ini, Landen Shen berjalan ke aula. Aku telah melihat Tuan Tianying, aku telah melihat Tuan Istana. Landen Shen segera membungkuk kepada leluhur Tianying dan Yuan Tianzong. Hahaha, Landen Shen tuer tolong cepatlah. Nenek moyang Sky Shadow berubah menjadi cahaya putih dan datang ke Landen Shen dalam sekejap, tersenyum dan mendukung Landen Shen, menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Untuk hidup sesuai dengan kepercayaan Tuan, Tuer telah berhasil memenangkan kejuaraan, dan itu dapat dianggap sebagai memenuhi janji kepada Tuan, kata Landen Shen dengan wajah serius. Leluhurku sudah tahu tentang ini. Murid Landen Shen, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, dan kamu tidak mengecewakan gurumu. Leluhur Tianying menepuk pundaknya dan berkata, wajah lamanya tersenyum. Tidak hanya dia tidak kecewa, leluhur Tianying terkejut dengan penampilan Landen Shen. Kekuatan roh para biksu di tingkat Tianxian sangat kuat, dan leluhur Tianying hanya duduk bersila di aula 7 Istana Suci, dan perasaan ilahi telah memata-matai seluruh proses Wudou Hui, termasuk pertempuran antara Landen Shen dan Dai Tian. Sekuat nenek moyang bayangan langit, dia tidak pernah menyangka bahwa bakat Landen Shen akan begitu surgawi. Hanya dalam 10 hari, Anda dapat berlatih kutukan Raja Sejati Yi Sheng ke tingkat ini. Dengan bakat yang begitu menakutkan, leluhur bayangan langit sangat sulit dipercaya, dan hanya merasa bahwa orang yang memecahkan bencana dan menyelamatkan dunia ini benar-benar tidak dapat berspekulasi dengan akal sehat. Singkatnya, leluhur Tianying sangat senang menerima murid seperti Landen Shen. Tuan dipuji dengan tidak masuk akal, murid itu hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Landen Shen berkata tidak rendah hati atau sombong. Bagus. Nenek moyang Tianying mengangguk dan memuji. Dia melihat bahwa Landen Shen menjadi lebih menyenangkan di matanya. Dia tertawa dan berkata, magang, karena kamu telah memenangkan kejuaraan, maka kamu dapat pergi ke suatu tempat sebagai guru dan memberimu kebaikan yang besar untukmu. Terima kasih Tuan. Tanpa bertanya di mana itu, Landen Shen membuka mulutnya untuk berterima kasih padanya, berharap leluhur Sky Shadow tidak akan menipu dirinya sendiri. Nenek moyang Sky Shadow tidak lagi berbicara omong kosong, dan langsung menggulung cahaya untuk menutupi Landen Shen di dalamnya, melayang menjauh dari ruang utama, dan terbang ke arah utara Gunung Kipan. Ada puncak raksasa di utara Gunung Kipan, bernama Gunung Yundai, yang merupakan gunung tertinggi dan tempat penyembunyian leluhur Tianying, tempat terlarang dari 7 istana suci. Gunung Yundai diselimuti oleh awan berwarna-warni sepanjang tahun, dan gas ungu datang dari timur. Ini adalah tempat di mana Gunung Kipan memiliki aura kekacauan yang terkuat. Nenek moyang Sky Shadow tidak membawa Landen Shen ke kediamannya, tetapi membawa Landen Shen ke gua batu kolam dingin di kaki gunung. Bagian luar gua diselimuti oleh lapisan pembatasan. Landen Shen melihat bahwa nenek moyang Tianying telah mengambil 3 token untuk menghentikan larangan, dan kemudian dia membuka batasan di luar gua. Memasuki gua, hawa dingin meluap, semua yang ada di gua membeku, meniup badai es, mendinginkan tulang. Dinginnya di sini sangat kuat, dan para beku abadi membobolnya, takut mereka akan radang dingin dalam beberapa menit. Landen Shen gemetar dingin, dan hanya setelah menunjukkan tubuh 19 emas dia bisa benar-benar menahan dingin di gua. Dia mengikuti leluhur bayangan langit jauh ke dalam gua, ke bagian terdalam dari gua. Ada platform batu di depan saya, dan sebuah lukisan kuno mengambang di platform batu. Lukisan itu menggambarkan seorang lelaki tua yang lumpuh, menundukkan kepalanya kepada seorang lelaki tua yang mengendarai banteng hijau dan seorang lelaki tua mengendarai bangau putih di langit. Lukisan apa ini? Landen Shen tampak sedikit terkejut dan tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu. Lukisan ini disebut, menyembah dewa, dan itu adalah warisan leluhur Meishan saya dari masa lalu. Leluhur Tianying berkata dengan ekspresi serius. Warisan. Landen Shen terkejut secara diam-diam di dalam hatinya, dia benar-benar tidak berharap bahwa warisan leluhur yang berulang kali disebutkan oleh leluhur langit sebenarnya adalah lukisan kuno ini. Ya. Gambar menyembah yang abadi ini memiliki latar belakang yang cukup, dan saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Pada hadiah itu, pada saat itu, Raja Sejati Erlang ada di langit, dan hadiah dan harta yang diterima adalah hal-hal langka. Ambil dan keluarkan sekarang, aku khawatir itu akan menimbulkan sensasi di sebagian besar domain abadi Tianmu. Gambar penyembahan abadi ini adalah hadiah harta karun dari Tie Guili, kepala, 8 dewa di Sangdong, untuk Zhenjun Erlang, tetapi Zhenjun tidak suka kaligrafi dan lukisan, jadi dia menghadiahkan lukisan ini kepada leluhur 7 orang bijak Meishan. Nenek moyang pernah berkata bahwa jika gambar penyembahan abadi ini digunakan oleh orang-orang dengan Daosin, Anda dapat memperoleh kekayaan besar. Sayangnya,
Nenek moyang saya Meishan semuanya adalah pembudidaya setan, dan Daoxin hanya dapat dimiliki oleh biksu manusia, dan leluhur Meishan dan bahkan generasi mendatang tidak dapat masukkan gambar ini. Misteri itu telah diturunkan hingga hari ini. Warisan leluhur mengatakan bahwa jika generasi mendatang bertemu seseorang yang akan menghancurkan dunia dan menyelamatkan dunia, mereka dapat meninggalkan lukisan ini di tangannya. Kata leluhur bayangan langit. Hanya leluhur Tianjing yang tahu rahasia gambar celestial ini. Leluhur Tianjing tidak mau melimpahkan lukisan ini kepada keturunan 7 orang suci. Dia tidak tahu kebenaran bahwa air subur tidak akan mengalir ke bidang orang luar, terutama. Itu dia. Landen Sen mengangguk sedikit, tanpa diduga lukisan tua polos ini memiliki asal seperti itu. 8 Dewa Sangdong juga dianggap sebagai jenderal bintang surgawi yang terkenal. Sebagai kepala 8 dewa, Tie Guaili dikatakan sebagai murid dari garis Taisang Laojun, dan statusnya sangat dihormati. Karena citra menyembah yang abadi adalah hadiah dari Tie Guaili kepada Erlang Xiansheng Zhenjun, hal ini pasti luar biasa. Murid Landen Sen, tidak ada bahaya dalam gambar penyembahan abadi, Anda dapat memasukkan lukisan itu sekarang. Adapun apakah Anda dapat mencapai keberuntungan seperti yang dikatakan leluhur, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Nenek moyang Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh. Ya Tuan. Landen Sen memeluk tinjunya, merasa sedikit rumit, dan dia menerima terlalu banyak kebaikan dari Seven Sages of Meishan. Sebagai sekolah yang didirikan oleh 7 orang bijak Meishan, 7 istana suci harus membalas rasa terima kasih mereka pada perasaan dan alasan mereka. Secara alami, yang dapat mereka lakukan adalah melindungi integritas mereka. Semua orang harap cari Zonghao, Huayu Xianyu, ada tambahan dan spoiler yang bagus. Landen Sen mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam hatinya, datang untuk menyembah gambar abadi, menatap pemandangan di lukisan itu, kesadaran rohaninya terbenam di dalamnya. Tampaknya ada energi misterius dalam lukisan itu. Dalam keadaan linglung, hati Landen Sen bergetar, jiwanya pecah dan terbang ke dalam citra pemujaan abadi. Berdengung. Ketika tubuh jiwa Landen Sen terbang ke gambar menyembah abadi, cahaya putih besar melesat dari lukisan untuk menyelimuti tubuh jiwanya. Landen Sen hilang sejenak. Setelah dia sadar kembali, dia menemukan bahwa tubuhnya dikelilingi oleh awan dan kabut. Dia tidak tahu kapan dia memulihkan tubuh fisiknya, tetapi kekuatan spiritual kacau di tubuhnya kosong, tanpa mana. Hei! Landen Sen juga telah melihat dunia. Dia menekan kepanikan di dalam hatinya, dan diam-diam berkata bahwa dia telah memasuki lukisan. Ruang dalam lukisan ini mungkin mengikuti kekuatan hukum yang berlaku, yang mencegah dia menggunakan kekuatan spiritual yang kacau. Setara dengan mana semua hilang. Mendengarkan leluhur Tianjing mengatakan bahwa tidak ada ancaman dalam citra menyembah yang abadi, Landen Sen tidak memiliki banyak niat setelah melewati awan putih, ia jatuh ke hutan di suatu tempat seperti angin sepoi-sepoi. Ketika Landen Sen merasa aneh, tiba-tiba dia mendengar lagu kasar datang dari Lin Zeng. Saya melihat seorang lelaki tua timpang berjalan di kedalaman hutan, memegang tongkat di tangan kanannya, dan labu anggur besar di tangan kirinya, menyanyikan balada yang tidak dikenal di mulutnya. Meskipun orang tua yang lumpuh ini compang camping dan jelek, tetapi dia penuh semangat, tersenyum, dan memancarkan udara yang luar biasa dan menakjubkan. Bab 3293 Xianzu. Landen Sen mengangkat alisnya, orang ini seharusnya Li Xuan, Tie Guaili, dalam gambar abadi. Li Xuan berada di peringkat 22 di antara bintang-bintang surga dan cukup kuat. Landen Sen menduga bahwa Li Xuan yang muncul di depannya mungkin adalah sinar sisa jiwa yang ditinggalkannya dalam gambar penyembahan abadi ini. Kekuatan besar di dunia abadi sejati tertarik untuk meninggalkan sisa-sisa jiwa, hanya menyisakan beberapa helai tidak berpengaruh pada mereka, dan setelah kematian inkarnasi, itu dapat menjadi jejak kenyamanan bagi nostalgia kehidupan. Tentu saja, tidak semua orang kuat memiliki kebiasaan ini. Misalnya, Yang Jian, Dewa Erlang, tidak meninggalkan sisa-sisa jiwa dalam hidupnya, jika tidak, tidak akan ada patung kesepian di Istana Raja Sejati. Junior Landen Sen, saya telah bertemu Senior Li Xuan. Landen Sen dengan hormat membungkuk pada lelaki tua timpang yang datang. Tanpa diduga, lelaki tua itu sama sekali mengabaikan Landen Sen dan berjalan maju, terus menyanyikan lagu-lagu di mulutnya, dengan santai. Senior Li Xuan, harap tunggu. Landen Sen tertegun sejenak, dan bergegas untuk menyusul. Tanpa diduga, lelaki tua timpang itu berjalan lebih cepat dan lebih cepat, berjalan seperti terbang. Landen Sen juga mempercepat, berlari dengan segenap kekuatannya untuk mengejar lelaki timpang itu, dan berteriak, Senior Li Xuan, juniornya tidak jahat, hanya mendengar bahwa lukisan itu bisa bagus. Jadi, datanglah dalam satu mengintip. Kecepatan Li Xuan tidak berkurang, dan dia tersenyum dan berkata, oh. Sayang sekali kultivasi Anda terlalu lemah dan usia tulang Anda terlalu muda. Lukisan saya bukan untuk Anda. Begitu suara itu jatuh, kecepatan Li Xuan meningkat sedikit. Melihat bahwa jarak antara dirinya dan Li Xuan meningkat, Landen Sen cemas, dan berteriak, generasi muda mengajari saya untuk mengajarkan Tai yang asli, dan saya berharap generasi yang lebih tua akan menunjukkan wajah.
Begitu dia mengatakan ini, Li Xuan melambat, melihat kembali ke arah Landen Sen ketika dia berlari, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, apakah kamu seorang murid Tai?" Landen Sen juga terburu-buru untuk pergi ke dokter sekarang, dan kemudian dia berkata dia terlalu buruk. Magang Zhenyi, melihat bahwa pernyataannya benar-benar menarik perhatian Li Xuan, dia segera berkata, junior dan pendahulu Tai memiliki banyak nasib. Harta karun ini bahkan tidak dianggap sebagai muridnya. Anak baik, tunjukkan padaku apa harta yang dimiliki si cacat tua ini. Li Xuan tersenyum perlahan, lalu membuka mulutnya dan meniup angin ke arah Landen Sen. Dalam sekejap, Landen Sen merasakan kekuatan spiritual yang stagnan dalam jiwanya sedikit mulai bekerja. Landen Sen tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi Li Xuan untuk menunjukkan dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan segera berkorban ke istana Guangtian. Sebuah istana mini emas berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangannya. Ini belum berakhir, Landen Sen dengan paksa memanggil tombak ujung ular api gigi ular ungu dalam roh, terkondensasi di depannya, tombak tiga ujung menyemburkan tombak nyala emas yang menyilaukan, api ungu berbentuk rumbai jatuh, dan momentumnya luar biasa. Harta abadi ada secara keseluruhan dengan jiwa, jadi Landen Sen masih bisa mengorbankan dua harta ini dalam lukisan. Terutama Purple Flame Snake Tooth Viretip Spear Spirit, lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak terakhir kali spirit keluar. Landen Sen menyimpannya di dalam tubuhnya begitu lama untuk menghangatkannya, dan sekarang kultivasinya telah menembus keabadian, kekuatan jiwanya telah melambung tinggi. Meskipun itu tidak akan mampu meningkatkan kekuatan roh, dia hampir tidak bisa mengusir kekuatan roh dari tubuhnya. Ketika Li Xuan melihat Landen Sen mengeluarkan istana Guangtian, matanya yang keruh sudah cerah, dan ketika ia melihat tombak berujung ungu ular api yang dipanggil Landen Sen, wajahnya akhirnya berubah, tombak berujung api pangeran ketiga. Killing. Aneh. Sebelum Landen Sen bisa menjawab, Li Xuan berkata pada dirinya sendiri, lama lumpuh, saya mengerti. Setelah kematian pangeran ketiga, senior Tai mengambil tombak ujung api. Aku akan memberikannya kepadamu lagi. Dengan cara ini, senior Tai berada dalam pertempuran menghancurkan dunia bertahan. Hanya roh senjata api yang dapat dengan cepat memikirkan begitu banyak hal. Landen Sen mengagumi kebijaksanaan dan kepintaran Li Xuan, mengangguk dan berkata, orang tua itu benar, Tai memang masih hidup. Sepertinya di luar tidak seburuk yang kukira. Setelah Li Xuan menghela nafas, dia berhenti berlari dan bersandar di bawah pohon besar. Landen Sen akhirnya menghela nafas lega. Setelah mengambil dua harta, dia datang ke Li Xuan dan berkata dengan hormat, Senior Li Xuan, bisakah kamu percaya apa yang dikatakan generasi muda sekarang? Li Xuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil labu di tangannya dan hendak mengambil beberapa tegukan, tetapi labu itu kosong dan dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, Hei, nak, si tua yang cacat itu haus. Kamu bisa menggunakan keranjang bunga ini untuk membantuku memegangnya. Pesan air untuk memuaskan dahaga Anda. Setelah berbicara, Li Xuan mengeluarkan sekeranjang bunga entah dari mana dan melemparkannya ke Landen Sen. Landen Sen penuh dengan keraguan, apakah jiwa yang tersisa masih perlu memuaskan dahaga? Segera, dia bereaksi, mungkin pihak lain menguji dirinya sendiri. Mengapa orang tua tidak menggunakan labu untuk menampung air? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya bisa menahan anggur abadi dan Kyongye di labu, bukan air. Li Xuan menggelengkan kepalanya berulang kali dengan ekspresi jijik. Oh. Landen Sen menjawab dan mengambil keranjang bunga dari Li Xuan. Ingatlah untuk kembali dengan keranjang penuh. Li Xuan tidak lupa untuk memberi perintah. Landen Sen agak bingung, tetapi dia mengangguk dan berkata, oke, orang tua itu menunggu di sini sebentar, dan yang lebih muda akan datang begitu mereka pergi. Setelah berbicara, Landen Sen mengambil keranjang bunga dan berjalan menuju sungai di depan. Keranjang bunga yang Li Xuan berikan sendiri tidak berbeda dengan keranjang bunga biasa, terbuat dari bilah kayu dan memiliki banyak lubang kecil di bawahnya. Jika Anda menggunakan benda ini untuk menampung air, pasti akan bocor. Setelah mengambil kuil Guangtian dan Viretip Spear Spirit, Landen Sen sekarang kosong lagi, tidak dapat menggunakan kekuatan magisnya untuk mengambil jalan pintas. Landen Sen melirik ke tepi sungai dan melihat daun teratai hijau di tepi seberang. Dengan rasa pengertian, dia segera pergi untuk mengambil beberapa, dan membungkus keranjang bunga dengan erat dengan daun lotus, dan akhirnya mengisi keranjang. Air tiba di depan Li Xuan, lansia, silakan gunakan. Li Xuan mengambil keranjang dan minum sepenuhnya, menepuk perutnya dan tersenyum, anakmu benar-benar memiliki kerohanian. Aku telah menguji banyak murid dengan metode ini. Hanya kamu yang tercepat untuk memikirkan cara. Kamu adalah pendahulu Tai. Murid, Anda dapat dianggap keluar dari sekolah yang sama dengan Zhenjun Erlang, dan masuk akal untuk lukisan ini jatuh pada Anda. Selain itu, anak Anda memiliki bakat yang baik dan menumbuhkan Taoisme, dan lumpuh tua akan membuat masalah bagi Anda jika itu tidak baik. Lihat setelah Anda memiliki dua leluhur abadi, jangan abaikan. Sebelum Landen Sen punya waktu untuk mengajukan pertanyaan, Li Xuan menyanyikan balada misterius lagi.
Bernyanyi dan bernyanyi, awan dan kabut di langit bergejolak, petak besar cahaya warna-warni tiba-tiba jatuh, dan seekor banteng hijau dan seekor bangau putih terbang keluar. Duduk di atas banteng biru duduk seorang lelaki tua dengan jubah berjubah dengan wajah seperti anak kecil berambut derek. Fitur wajah lelaki tua itu samar-samar, dan sebuah lingkaran 7 warna besar menyala di belakangnya, seperti cahaya ilahi yang turun di langit. Abadi, abadi, misterius, mendalam. Tidak banyak kata yang dapat menggambarkan perasaan yang dibawa oleh lelaki tua ini dalam jubah Taois, seolah-olah ia telah diintegrasikan dengan dunia, ia adalah dunia ini. Duduk di punggung bangau putih adalah seorang lelaki tua berjubah hijau, yang juga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan ada cahaya putih menyilaukan di sekujur tubuhnya, membuat mustahil untuk tidak terlihat tepat. Li Xuan memuja Tuan dan leluhur abadi Bodi. Li Xuan tampak serius dan membungkuk kepada dua lelaki tua di langit. Bab 3294 Jiu Qiao Jin dan En Bodi Patriark. Meskipun Landen Sen tidak tahu identitas dua lelaki tua yang muncul di langit, aura yang keluar dari mereka luar biasa halus dan dalam, seperti jagat raya bintang yang luas, tanpa disadari menginspirasi. Bahkan seorang ahli seperti Li Xuan memanggil dua tetua master dan leluhur abadi, mereka harus menjadi generasi dengan status yang sangat menonjol. Sampai jumpa. Untuk bertemu dengan dua senior. Landen Sen juga mengikuti Li Xuan, membungkuk pada kedua tetua. Li Xuan Tuer, bisakah kau selesaikan apa yang telah kupercayakan? Pria tua berjubah Tao yang duduk di atas banteng hijau bertanya dengan suara berat. Tuan, saya telah memimpin orang yang melarikan diri ke lukisan itu kepada Anda. Ini adalah junior ini, Li Xuan menunjuk Landen Sen dan menjawab dengan hormat. Iya. Orang tua dalam jubah Dao menganggukkan kepalanya, wajah ilusi mencondongkan tubuh ke arah Landen Sen, dan berkata terus terang, apa yang kamu inginkan? Ini. Landen Sen membeku sesaat, dan menatap Li Xuan sedikit tidak jelas. Li Xuan mengedipkan alisnya dan berkata, bocah bodoh, Tuan bertanya padamu hadiah apa yang kamu inginkan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi kamu harus menerimanya dengan baik. Landen Sen mengangkat alisnya, dan segera mentransmisikan suara dan bertanya, para junior tidak tahu hadiah apa yang ada, jadi tolong minta saran senior Li Xuan. Li Xuan buru-buru berkata, orang tua yang lumpuh itu mengingatkan Anda bahwa tuanku adalah leluhur abadi Tao, pangeran suci. Apa? Landen Sen berdiri kosong di tempat itu, dan lelaki tua misterius itu mengendarai seekor banteng hijau dengan tulang keabadian, ternyata leluhur tertinggi Taisang dari wilayah abadi Tianmu. Tentu saja, Tuan di depanmu secara alami bukan tubuh asli, tetapi hanya sehelai rambut dari Tuan tua. Meski begitu, itu bisa mewakili kehendak Tuan sendiri. Karena kamu adalah orang yang memasuki lukisan itu, selama itu tidak terlalu keterlaluan, Tuan harus bisa puas. Li Xuan berbicara dengan sangat cepat. Mata Landen Sen bersinar, legenda mengatakan bahwa alkimia dari Maha Guru telah mencapai puncaknya, dan tidak ada seorang pun di dunia nyata yang bisa mencapainya. Karena pria tua itu yang mengajukan pertanyaan, Landen Sen bahkan tidak memikirkannya, dan membungkuk dan berkata, Junior. Saya ingin eliksir yang rajin berkultivasi. Sekarang, apa yang paling dibutuhkan Landen Sen adalah meningkatkan kultivasinya. Dunia abadi sejati akan mengantar kehancuran nyata dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Sebagai orang yang menghancurkan dunia dan menyelamatkan dunia, ia harus bergegas mengumpulkan fragmen-fragmen surga sebelum ini. Sekarang kekuatannya sendiri masih terlalu lemah, sangat sulit untuk menemukan fragmen Dao surgawi. Landen Sen harus segera meningkatkan basis kultivasinya, jadi dia membuat permintaan ini. Di langit, lelaki tua berjubah Tao perlahan-lahan mendengar suara berkabut, aku memberimu 9 bukaan pil emas. Begitu suara itu jatuh, sebuah pil emas keluar dari tangannya, seperti matahari yang terik dan matahari merah, jatuh. Landen Sen dengan hati-hati menangkap pil emas yang jatuh dari langit, hatinya melonjak, dan emosinya sangat bersemangat. Ramuan emas ini memiliki warna hangat dan melepaskan cahaya keemasan cemerlang, dan Anda bisa merasakan energi aneh dan bergelombang yang terkandung di dalamnya. Landen Sen hanya memegangnya di tangannya, dan dia merasakan semacam perasaan santai dan bahagia. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang pil emas 9 bukaan, ini adalah ramuan yang diberikan Taisang Laojun kepadanya, dan itu pasti memiliki efek yang hebat. Pria tua berjubah hijau di samping membelai janggutnya dan tersenyum, kakak Taisang, junior ini cukup istimewa, mengapa tidak memberinya lebih banyak keberuntungan? Sejak zaman kuno, Dao dan setan tidak cocok. Jika aku membantunya lahir kembali, aku akan menyakitinya. Orang tua di Dao Robe menggelengkan kepalanya. Orang tua di Qingpao tampaknya tidak setuju dengan pandangan ini dan berkata sambil tersenyum, Pangu memiliki disiplin, semua yang ada di dunia memiliki yin dan yang, baik kebenaran dan roh jahat. Meskipun kehendak Tuhan tidak dapat dilanggar, junior ini tampaknya berbeda dari masa lalu. Orang berbeda, hari ini mungkin ada keuntungan tak terduga dengan menanam buah, tetapi saya tidak tahu. Orang tua di Dao Pao tidak membantah, tetapi berkata, jika Bodi Daozu berpikir berbeda, Anda dapat mencobanya. Hahaha, jangan terlalu serius, terlalu tinggi, aku hanya membicarakannya.
kehendak Tuhan tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar. Pria tua di Qingpao tersenyum pahit, tampak sedikit tidak berdaya. Landon Sen di bawah merasa bahwa lelaki tua berjubah hijau itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan dia sangat ingin tahu, jadi dia bertanya dengan suara yang dalam, saya ingin tahu apakah para senior dapat memberitahu para junior, mengapa dunia abadi yang sebenarnya memiliki penyelamat seperti itu, dan apa yang akan dilakukan oleh para junior untuk menyelamatkan dunia. Jangan membocorkan rahasianya. Teman kecilku, jika kamu ingin membuat ikatan yang baik dengan jalan yang buruk, kamu dapat mengunjungi istana kita di masa depan, kata lelaki tua di Qingpao sambil tersenyum. Landon Sen membungkuk dan bertanya dengan hormat, saya tidak tahu di mana istana senior. Xianyu San Xingdong, Lingtai Fangchunsan. Setelah pria tua jubah hijau itu membelai janggutnya dan mengucapkan kata-kata ini, sosoknya perlahan menghilang. Pria tua di Daorobe di sampingnya juga berserakan. Sosok mereka berdua berubah menjadi dua helai rambut perak putih, terbang dalam angin. Ternyata tubuh kedua lelaki tua itu dibentuk oleh kekuatan yang dihasilkan oleh dua helai rambut ini. Hati Landon Sen kaget, dan helai rambut yang mungil bisa membawa kekuatan jiwa yang mendalam. Betapa kuatnya kedua dewa yang perkasa ini, benar-benar tidak dapat diprediksi. Dengan hormat mengiring ke guru, dan ke leluhur abadi Bodhi. Li Xuan sekali lagi menundukkan kepalanya ke posisi di mana kedua lelaki tua itu menghilang. Kirim dua senior. Landon Sen juga belajar dari Li Xuan, dan membungkuk dengan hormat. Dia memegang pil emas, 9 bukaan golden pill, di tangannya. Semuanya tidak realistis, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Xianyu San Xingdong, Lingtai Fangchunsan. Landon Sen hanya mendengar tentang Xianyu Tristar Cave, yang dikatakan sebagai gua paling terkenal di wilayah abadi Tianmu dan gerbang tertinggi wilayah abadi Tianmu. Dao Zhu, Bodhi Patriark, pernah berlatih di Xieyue San Xingdong, jadi dia terkenal. Tapi, Lingtai Fangchunsan, Landon Sen belum pernah mendengarnya. Nama sekolah yang didirikan oleh Zhang Daoling di dunia roh kuno adalah Fangchunsan, yang seharusnya dipinjam dari nama ini. Karena ini adalah tempat tinggal leluhur Bodhi, diharapkan Xieyue San Xingdong dan Gunung Lingtai Fangchun berada di tempat yang sama. Selama Anda bukan orang bodoh, Anda bisa menebak bahwa lelaki tua berjubah hijau tadi harus menjadi jiwa yang tersisa dari patriarki Bodhi. Bodhi Patriark adalah leluhur tertinggi dari dunia abadi sejati. Dia terkenal di dunia, dan statusnya lebih tinggi dari 1 dari 5 kaisar, Hao Tian Great. Ketika Landon Sen berpikir bahwa dia benar-benar bisa berbicara dengan Dao Ancestor, seluruh tubuhnya terangsang, semuanya tampak seperti mimpi. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu di dalam hatinya, mengapa dua kekuatan super, Taisang Laojun dan Bodhi Patriark, meninggalkan rambut di foto pemujaan surgawi. Wah, kamu telah menghasilkan banyak uang. Ramuan yang kamu dapatkan adalah 9 bukaan golden pill, yang diringkas oleh Tuan dengan energinya sendiri. Ini adalah dewa yang melampaui kekuatan hukum alam. Setelah kamu mengambilnya, kamu dapat melakukan perbaikan. Meroket dari udara tipis. Alis Li Xuan terbang dalam tatapan, dan dia berkata dengan ludah. Apakah ini sangat kuat? Landon Sen terkejut dan bertanya setengah percaya. Omong kosong. Lumpuh lamaku juga dihitung sebagai yang pertama dari 8 dewa gua, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Li Xuan mendengus dingin. Setelah minum pil ini, apakah akan ada efek samping? Landon Sen bertanya lagi. Li Xuan meniup janggutnya dan menatap, dan balas, saya juga guru master dapat mengambil pil, apakah Anda pikir akan ada efek samping? Guru hanya melihat bahwa anak Anda adalah penyelamat, akan memberi Anda obat luar biasa, orang luar tidak bisa menikmati manfaat seperti